firman. Bahan bacaan yang sudah dipersiapkan dari Imamat pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Silahkan Alkitabnya dibuka. Kemudian mari bersama-sama kita bersatu hati, kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, firman yang kami percaya, yang kami imani tetap menjadi kekuatan bahkan dasar kehidupan kami. Firman inilah yang menjadi dasar peribadahan kami saat ini, sehingga dalam ibadah ini kami boleh menikmati berkat Tuhan yang nyata lewat pemberitaan firman yang akan kami dengarkan bersama-sama. Tuhan, hati yang kami arahkan kepadamu tidak akan mampu terarah kepadamu kalau tidak Tuhan perkenankan. Maka layakkanlah kami Tuhan, kuduskanlah kami supaya hati yang terbuka ini tetap mengarah kepadamu, sehingga firman Tuhan masuk ke dalamnya dan nyata berbuah yang baik, yang banyak di dalam tingkah laku kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita perhatikan bacaan kita dari Imamat pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, teman-teman pemuda-pemudi sekalian, ada sebanyak 14 orang tenaga medis, antara lain dokter, perawat, dan bidan di sebuah rumah sakit, di salah satu klinik dan rumah bersalin itu dinyatakan positif COVID-19. Hal ini dikarenakan ada sikap tidak jujur dari beberapa masyarakat yang tidak menyampaikan perihal informasi kepulangan mereka dari wilayah zona merah di beberapa wilayah Indonesia. Kemudian ketika mereka berkunjung, mereka tidak juga memakai masker. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara kita yang tidak pernah bersikap tidak jujur dalam hidup ini? Tidak jujur dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak jujur dalam mengerjakan tanggung jawab sebagai pekerja, tidak jujur ketika kita mengerjakan tanggung jawab sebagai presbiter, pengurus pelkat, kakak layan, dan juga panitia-panitia. Teks Alkitab yang sudah kita baca dan sementara kita renungkan saat ini adalah bagian teks yang berintikan firman Allah yang telah disampaikan kepada Nabi Musa di atas Gunung Sinai. Firman Allah ini ternyata menolong bangsa Israel untuk melihat bahwa Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir itu adalah Allah yang pribadinya tidak dapat dipermainkan dengan sikap hidup yang tidak benar. Supaya bangsa ini terus-menerus hidup dalam pengenalan yang baik akan Allahnya, maka peraturan dan hukum itulah yang Allah sampaikan kepada mereka. Yang pertama untuk diketahui, kemudian harus diberlakukan dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan. Dalam kitab Imamat ada 5 jenis persembahan kurban yang disampaikan oleh Allah kepada Musa
untuk dikerjakan oleh bangsa Israel sesuai kebutuhan mereka saat itu. Kurban pertama adalah kurban bakaran yang melambangkan dedikasi umat kepada Allah. Yang kedua ada kurban sajian, yang ketiga ada kurban keselamatan atau kurban pendamaian, yang keempat ada kurban penghapus dosa, dan kelima ada kurban penghapus salah. Bacaan kita dalam ibadah Pelkat saat ini, teksnya bicara soal korban penghapus dosa yang dikerjakan oleh umat untuk mendapat pengampunan dari Allah. Kalau mereka melakukan tindakan yang mengakibatkan dosa dan itu merugikan sesama, maka mereka harus mendapat pengampunan dari Allah. Dengan sesama saja mereka harus dapat pengampunan dari Allah, apalagi ketika umat melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan dosa kepada Allah, itu benar-benar memerlukan pengampunan dari Allah. Jemaat Tuhan, apa yang diatur oleh Allah bagi bangsa Israel dengan memberikan persembahan kurban hewan, sekalipun tidak kita lakukan sebagai gereja yang hadir di masa kini, akan tetapi tujuan dari pelaksanaan persembahan kurban itu tetap relevan bagi gereja masa kini. Mengapa masih relevan? Karena firman ini bukan saja berintikan tentang peraturan dan hukum. Lebih dari itu, bagian kitab ini menunjukkan karakter Allah kita, dan bagian firman ini menunjukkan, menginformasikan apa yang Allah kita kehendaki untuk dikerjakan oleh semua umatnya. Bersama-sama kita kembali belajar untuk melihat, kemudian kita belajar untuk mengenal. Ada satu karakter kuat yang akan selalu ada pada pribadi besar yang kita hormati dalam Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, Allah kita itu memiliki karakter yang tegas. Dan itu semua terlihat dari firman yang disampaikan oleh nabi dan rasul. Ketegasan dari Allah itu mengantar semua umat untuk berani mengambil sikap terhadap semua tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah atur dalam kehidupan umat sebagai miliknya Allah. Dari ketegasan Allah kita, setiap umat itu sementara dilatih untuk juga mau bersikap terbuka kepada Allah. Setiap umat diajar untuk mau berkata, bahkan bertindak yang jujur dalam menjalani kehidupan ini. Sikap jujur ini pertama-tama kita tunjukkan kepada Allah, supaya dengan sesama sikap jujur itu pada akhirnya nyata sendiri dalam pribadi kita. Umat Tuhan, kejujuran itu sangat dituntut Allah dari semua umatnya. Dan ketidakjujuran yang masih menjadi bagian hidup kita itu hanya akan membawa kita sebagai umat menjadi pribadi yang enggan untuk mengenal Allahnya dengan sungguh. Jika jemaat pernah punya pengalaman dengan Allah, punya pengalaman dengan sesama soal sikap tidak jujur yang sudah pernah kita lakukan atau mungkin yang hari ini kita kerjakan, maka firman-Nya dalam ibadah Pelkat ini membaharui kehidupan kita sebagai jemaat Allah. Renungkanlah, mari renungkan apa saja dampak dari ketidakjujuran yang telah kita lakukan itu. Apakah tidak ada hati yang tidak terluka? Apakah hidup ini akan jauh lebih mudah kita jalani ketika kita tidak jujur kepada Allah dan sesama? Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk pertama-tama mari bangun komunikasi dengan Allah. Dengan begitu kita akan terbiasa punya keterbukaan dengan Allah. Dan dalam komunikasi yang kita bangun dengan Allah, sampaikanlah semua hal yang akan kita kerjakan. Sampaikanlah semua hal yang kita gumuli. Bahkan sampaikanlah semua tindak tanduk kita yang tidak berkenan di hadapan Allah itu. Mengapa disampaikan? Tujuannya apa? Supaya jalan keluar yang Allah persiapkan saat kita meminta, Allah beri di waktu itu juga. Ini yang tidak boleh terlewatkan ketika kita menyampaikan segala hal pengakuan kita kepada Tuhan. Jangan lupa
penyesalan akan tindakan-tindakan yang tidak berkenan itu harus benar-benar nyata di hadapan Allah. Mengapa harus nyata? Karena Allah telah mengorbankan putra tunggalnya untuk menghapus dosa-dosa manusia. Dan itu bukan darah yang harganya tidak ternilai. Sekalipun dia cuma-cuma, tetapi sangat besar nilainya dalam kehidupan seluruh umat manusia. Dalam ibadah Pelkat yang boleh kita laksanakan bersama-sama pada hari ini, firman Tuhan dari Imamat pasal 5 ayat 1-6 menegur setiap kita, baik kita sebagai suami, istri, dan anak-anak. Menegur kita yang sudah berkali-kali bahkan sampai detik ini masih senang menyakiti hati suami, hati anak, hati istri, hati orang tua. Menegur kita yang sampai detik ini masih melakukan kecurangan di tempat bekerja. Menegur kita sebagai para presbiter, pengurus Pelkat, pelayan, dan panitia yang tidak mau hadir jadi teladan. Firman itu menegur kita semua. Jemaat Tuhan, untuk sikap hidup yang demikian, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, adakah persembahan kurban penebus salah kita persembahkan kepada Allah? Adakah Bapak Ibu memberikan persembahan kurban penebus salah itu? Jemaat, sebelum kita memberi persembahan kurban penebus salah kepada Allah, ingatlah bahwa Ia telah terlebih dahulu mengampuni kita dengan mengorbankan putra tunggalnya. Dan kita bisa hidup di saat ini itu hanya karena kematian putra tunggalnya telah menyelamatkan kita. Di saat kita membuka hati dan mengakui semua pelanggaran kita kepada Allah, jemaat Tuhan, di saat itulah pembaharuan Tuhan kerjakan. Maka jadilah kaum bapak yang jujur kepada Allah, jadilah kaum perempuan yang selalu jujur kepada Allah, jadilah pemuda-pemudi yang mau jujur kepada Allah, supaya kehidupan yang kita jalani saat ini jauh lebih berkenan di hadapannya Allah. Jemaat Tuhan, ada satu ilustrasi yang memperlihatkan bagaimana di hari yang cerah itu ada 4 orang siswa SMA yang tidak mau melewatkan suasana hari yang cerah itu. Mereka tidak dapat menahan godaan untuk membolos sekolah. Keesokan harinya ketika mereka menjelaskan kepada guru mereka di kelas bahwa mereka tidak masuk sekolah karena salah satu ban mobil mereka itu kempes. Mereka lega ketika melihat respon yang sangat baik dari gurunya. Guru itu tersenyum dan berkata kepada anak-anak 4 orang siswa SMA yang bolos kemarin, ya, kalian ketinggalan mengikuti kuis kemarin. Lalu guru ini menambahkan, silakan duduk, kemudian siapkan pensil serta kertas. Ada satu pertanyaan yang gurunya sampaikan kepada 4 orang siswa SMA ini. Anak-anak, ban mana yang kempes? Jemaat, adalah baik ketika kita mampu berkata dan bersikap jujur, terutama kepada Allah. Karena kita menyadari dan kiranya mengakui bahwa tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapan Allah. Kita mungkin merasa hebat ketika kita tidak jujur kepada orang-orang yang kita kasihi. Kita mungkin beranggapan tidak jujur dalam pekerjaan itu akan mendatangkan keuntungan besar dalam hal pendapatan. Sampai saat ini kita mungkin ada yang berpikir bahwa dalam kepejabatan kita sebagai presbiter, dalam tanggung jawab kita sebagai pengurus, kakak layan, dan panitia-panitia, kalau tidak jadi teladan juga tidak apa-apa. Jemaat Tuhan, mari belajar lebih terbuka lagi kepada Allah. Mari belajar jujur kepada Allah. Selama Ia berkenan, lakukanlah itu. Jujurlah kepada Allah kalau selama ini saya jadi suami yang tidak bisa membawa istri dan anak-anak saya semakin dekat dengan Tuhan. Jujurlah kepada Allah bahwa sebagai istri saya tidak terlalu cakap untuk mengerjakan tanggung jawab beriman ini.
Jujurlah sebagai para pemuda-pemudi bahwa ketika saya belum mendapat pekerjaan, ketika saya harus menghadapi skripsi, ketika saya mau kuliah, saya sementara sekolah, saya meminta banyak hal kepada Allah. Tapi ketika saya mendapatkan segala sesuatunya, saya meninggalkan Allah dengan melalaikan ibadah yang kita bangun sendiri dengan Tuhan, bahkan ibadah yang kita jalankan bersama-sama seperti ini. Terbukalah kepada Allah, jujurlah kepada Allah bahwa saya sudah menyakiti hati suami saya, hati istri saya sudah berani melirik perempuan laki-laki lain, saya berani mengingini apa yang bukan menjadi milik saya. Jujurlah di hadapan Allah, jujur di hadapan Allah bahwa selama saya jadi penatua diaken, selama saya jadi pendeta, saya tidak menjalankan tanggung jawab saya dengan baik. Jujurlah di hadapan Allah selagi Ia berkenan, karena ada saat di mana Allah akan datang ke dalam dunia ini untuk kali kedua, dan di saat Ia datang untuk kali kedua ke dalam dunia ini, kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan perubahan, karena pada saat itu Ia datang sebagai hakim yang memutuskan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh umat manusia. Jujurlah di hadapan Allah saat ini bahwa sebagai umat percaya kita belum mengerjakan panggilan dan pengutusan kita dengan baik. Dari dalam keluarga kita, orang-orang belum melihat Yesus Kristus karena cara hidup kita yang masih tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jujurlah mulai saat ini supaya pembaharuan Tuhan kerjakan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk berproses, masih ada kesempatan bagi kita untuk menunjukkan penyesalan kita terhadap semua tindakan yang kita kerjakan dengan tidak bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan kejujuran yang Bapak Ibu dan saya kerjakan hari ini itu menjadi bekal yang baik untuk ke depan, dan itu pada akhirnya akan menjadi budaya dalam kehidupan kita bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, nikmatilah setiap proses yang Tuhan jalani, dan akuilah segala keterbatasan kita kepada Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu hati, kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Minta ampun Tuhan atas segala kelalaian yang kami perbuat dan itu mengakibatkan kami berdosa. Minta ampun karena segala sikap ketertutupan kami bahkan kepadamu itu membawa kami semakin jauh dari hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, terima kasih karena hari ini Tuhan izinkan kami dalam rumah tangga kami melaksanakan ibadah Pelkat ini. Kami sangat bersyukur karena sekalipun dari rumah, keluarga kami tetap dapat melaksanakan ibadah. Setiap anggota keluarga kami mulai punya kesadaran untuk melaksanakan ibadah. Terima kasih karena kasih setia Tuhan nyatakan dalam rumah tangga kami. Pemeliharaan Tuhan yang nyata bagi keluarga kami hari ini, kami imani itu sebagai berkat dari Tuhan. Maka biarlah berkat dari Tuhan itu memampukan kami untuk melihat siapa diri kami dan bagaimana Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga dalam kami mengerjakan tugas tanggung jawab, panggilan dan pengutusan kami, firman inilah yang kami beritakan di dalamnya. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Immanuel Tarakan. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga mereka satu persatu. Tiap-tiap pribadi Tuhan baharui. Tuhan berkati, Tuhan layakkan setiap kepala keluarga, mereka yang hadir sebagai imam dalam rumah tangga, mereka yang hadir sebagai istri yang mendampingi suami, mereka yang hadir dalam rumah tangga sebagai anak-anak yang membawa sukacita. Kiranya kehidupan rumah tangga seluruh warga jemaat kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa secara khusus untuk anak-anak kami yang karena tindakan orang tua membawa pengaruh yang buruk dalam kehidupan anak-anak kami. Sehingga di masa-masa ini kami tidak hanya bergumul dengan COVID-19, tapi kami juga bergumul dengan kehidupan kami, di mana kami menjalani kehidupan kami tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga pergumulan satu persatu terus datang menghimpit kami. Hamba berdoa secara khusus untuk anak-anak yang ada di dalam jemaat ini. Tuhan,
Nyatakanlah kemuliaan-Mu dalam rumah tangga semua anak-anak dalam jemaat ini. Melalui orang tua mereka, kiranya Engkau dapat dilihat. Melalui cara hidup mereka, suami dan istri, anak-anak boleh melihat Yesus Kristus, sehingga mereka punya tujuan hidup yang pasti. Hamba berdoa, kiranya tiap anak-anak dalam jemaat ini tetap dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, sekalipun pergumulan rumah tangga orang tua mereka begitu berat. Hamba berdoa untuk setiap istri, kiranya Tuhan beri kemampuan ketika mereka Tuhan izinkan untuk menghadapi beragam pergumulan. Bersyukur Tuhan beri kekuatan bagi kami. Dengan segala keterbatasan kami tetap percaya bahwa Tuhan memakai kami untuk menjadi penolong yang sepadan dengan suami kami. Maka kiranya Tuhan juga menolong kami ketika kami mendapati suami kami hidup dalam jalan yang tidak benar, hidup dalam sikap yang tidak berkenan, baik terhadap Engkau Tuhan dan terhadap kami sebagai istri dan juga terhadap anak-anak, supaya benar-benar dalam rumah tangga kami kemuliaan Tuhan itulah yang kami nyatakan. Hamba mendoakan, kami semua berdoa untuk seluruh pasien COVID-19. Terima kasih untuk mereka yang mau jujur. Tuhan berkenan juga memberkati kehidupan pasien yang mungkin awalnya tidak jujur, tetapi sampai detik ini boleh terus melihat kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itulah yang memampukan mereka untuk menjalani hari-hari di ruang isolasi, memampukan seluruh keluarga mereka untuk lebih berhikmat lagi dalam menjalani kehidupan, sehingga mereka benar-benar hadir jadi berkat, bukan jadi batu sandungan bagi yang lain. Kami tetap berdoa untuk semua tenaga medis yang ada di tengah-tengah bangsa ini, secara khusus Kota Tarakan. Tuhan memampukan tenaga medis kami untuk mengerjakan yang terbaik, memberi pelayanan yang terbaik. Terima kasih untuk setiap suka dan duka yang tenaga medis kami hadapi. Kami percaya iman mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya kesatuan, kesejahteraan, damai sejahtera itulah yang kami kerjakan dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan mampukan kami satu persatu untuk mampu mendukung pemerintahan kami. Semua yang baik yang mereka coba upayakan, kiranya mendapat dukungan yang nyata dari kami sebagai anggota masyarakat. Tuhan memberkati semua orang yang saat ini sedang dalam kemalangan. Tuhan memberkati setiap duda, yatim piatu, janda, orang-orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan senantiasa berikan berkat damai sejahtera. Hamba berdoa untuk warga jemaat, sekiranya ada yang sakit, Tuhan beri pemulihan. Hamba berdoa untuk seluruh warga jemaat yang bersukacita dalam hal apapun, kiranya sukacita itu membawa mereka untuk melihat bahwa sumber sukacita adalah Tuhan Yesus. Maka kiranya kami tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami. Hamba berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu Tuhan yang tetap bisa bekerja hingga saat ini, kiranya kami bekerja dengan lebih tekun lagi. Bagi jemaat kami yang tidak lagi dipekerjakan, sudah dirumahkan, Tuhan tetap cukupkan segala kebutuhan. Apa yang bisa dikelola dalam rumah tangga mereka, kiranya itu dikelola dengan baik, supaya mereka tetap dapat melihat kasih Tuhan yang terus nyata dalam rumah tangga mereka. Terima kasih karena gereja-Mu Immanuel Tarakan boleh dilayakkan, tetap diberi kekuatan dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan. Hamba berdoa bagi seluruh presbiter, pegawai kantor, bahkan vikaris yang ada di tengah-tengah jemaat ini, kiranya kami dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syukur yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Bapak Ibu, teman-teman pemuda. Kiranya ibadah saat ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tetap bertumbuh, tetap beriman dalam Yesus Kristus, terutama dalam kondisi saat ini. Tuhan memberkati.